Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin presentasikan PPT proyek 1 dari kelompok 6 yang berjudul Sistem Web Rekapitulasi Data Jasa Laundry Sepatu SOS Reborn. Baik, saya perkenalan, nama saya Muhammad Satria Saputra dengan NIM 2205076. Saya Firda Amalia dengan NIM 2205086. Saya Fajri Nugroho dengan NIM 2205069. Langsung saja, di sini ada latar belakang dari toko SOS Reborn. Yang pertama itu ada masalah utama yang dihadapi oleh SOS Reborn adalah kurangnya sistem terorganisir untuk mencatat riwayat dan merekap data. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melacak informasi laundry. Nah, mengatasi masalah ini, kami mengembangkan sebuah sistem web yang membantu toko SOS Reborn dalam mencatat riwayat jasa laundry dan merekap data. Hal ini juga dapat menjaga keakuratan data dan menghemat waktu yang sebelumnya digunakan untuk proses manual. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara untuk menyelesaikan solusi terhadap permasalahan merekap data. Kedua, bagaimana sistem ini membantu pemantauan status sepatu dan data pelanggan. Dan yang terakhir, apa teknologi yang digunakan dalam pembuatan sistem rekapitulasi data laundry. Ya, untuk batasan masalah ya, yang pertama ada sistem rekapitulasi data laundry. Ini terbatas pada jasa laundry SOS Reborn dan tidak mencakup jasa laundry dari penyedia lain. Yang kedua, aplikasi dikembangkan dalam bentuk website. Yang ketiga, sistem ini hanya mencakup pemantauan serta rekapitulasi data yang berkaitan dengan layanan laundry. Dan yang keempat, sistem ini hanya digunakan oleh pemilik dan karyawan dari SOS Reborn. Adapun tujuan dan manfaatnya, untuk tujuannya sendiri yaitu menciptakan sistem web yang terorganisir untuk mencatat riwayat jasa laundry dan merekapitulasi data laundry dengan efisien. Untuk manfaatnya, yang pertama, pencatatan data yang lebih terstruktur dengan sistem yang baru. SOS Reborn dapat mencatat jasa laundry dengan lebih terstruktur. Yang kedua, efisiensi dalam proses rekapitulasi. Proses rekap data dapat diakses dengan mudah dan laporan bisa dibuat dengan cepat. Oke, baik. Untuk alur pengerjaan sendiri terdapat 7 ya, ada 7 alur. Yang pertama itu menentukan konsep. Kita menentukan konsep yang pertama itu ya laundry itu sendiri. Lalu menentukan mitranya itu kita memilih SOS Reborn. Lalu yang ketiga itu pembuatan proposal. Yang keempat pembuatan mockup. Lalu yang kelima membuat aplikasi. Yang ketujuh uji coba aplikasi. Yang ketujuh maintenance. Lalu di perancangan sistem. Di perancangan sistem itu yang pertama itu ada diagram use case. Nah, diagram use case ini terdiri dari 2 aktor. Yang pertama pegawai, lalu yang kedua owner. Yang pertama untuk pegawai itu pertama input data transaksi. Nah, input data transaksi itu ya mereka bisa login, lalu logout juga. Lalu dari input data transaksi itu akan menghasilkan yang namanya rekap data penjualan yang nantinya juga akan menghasilkan notifikasi. Nah, yang kedua itu ada yang namanya owner. Nah, owner sendiri itu ada 2 fitur. Yang pertama itu untuk memantau pegawai, lalu yang kedua itu membuat akun pegawai. Dan nantinya itu diperlukan registrasi dan juga validasi data. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya activity diagram. Nah, activity diagram ini dimulai dari pegawai. Yang pertama itu rekap data penjualan. Nah, dari rekap data penjualan itu akan menghasilkan rekap data yang dihasilkan per harinya atau per bulannya atau per tahunnya. Nah, lalu dari hal itu nanti akan menghasilkan notifikasi. Lalu yang untuk fitur yang kedua itu ada yang namanya input data transaksi.
Nah, input data transaksi ini nantinya akan menghasilkan estimasi waktu. Nah, estimasi waktu ini akan menghasilkan kondisi yang dimana kondisinya jika tidak selesai maka itu akan menghasilkan notifikasi kepada ownernya, sedangkan kalau berhasil itu akan menghasilkan notifikasi kepada customernya. Nah, seperti itu. Oke, untuk ERD sendiri kami itu membuatnya secara konseptual. Yang pertama itu ada yang namanya nah, yang pertama itu ada yang namanya klien. Nah, klien sendiri ini terdiri dari ID klien, lalu nama klien, lalu alamat klien, lalu nomor telepon klien. Lalu yang kedua itu ada yang namanya treatment detail atau jenis treatmentnya. Pertama itu ada ID, terus nama, terus harganya. Dan nanti masing-masing dari tabel itu akan kita foreign-kan ke produksi detail. Nah, di tabel produksi detail itu yang pertama ada produksi ID, lalu yang kedua itu nama produksi, lalu yang ketiga deadline, yang keempat detail, lalu sisanya itu foreign key. Foreign key seperti ID dari pegawainya, lalu ID dari kliennya, lalu ID dari jenis treatment. Nah, lalu di bagian employee, di bagian pegawai. Nah, di bagian pegawai itu terdapat ID pegawai, lalu nama pegawai, lalu username, lalu ada password, lalu ada tanggal bergabung. Nah, lalu ke bagian atas. Nah, di bagian atas itu ada namanya purchasing item atau pembelian. Nah, di bagian pembelian ini ada purchase ID, lalu ada purchase item, lalu ada tanggal, lalu ada total, terus lalu ada harganya juga, lalu ada foreign key dari pegawai. Lalu di bagian report itu yang pertama itu ada ID report, lalu ada judul report, lalu yang ketiga itu ada tanggal report, lalu keempat ada detail dari reportnya, lalu yang kelima itu ada IG employee atau foreign key dari pegawai. Lalu di bagian expense itu dia mengambil semua data yang nantinya akan ditampilkan di owner, di tabel owner. Seperti profit juga sama, di bagian owner itu nanti ada namanya owner ID, lalu ada nama ownernya, lalu ada username ownernya, lalu ada password ownernya, lalu ada bagian foreign key dari seluruh tabel expense, profit, ya, lalu ada report juga. Seperti itu. Bisa buka. Ya, untuk mockupnya sendiri ya tampilan awal nih, tampilan awal web. Jadi misalkan ini ada karyawan dan owner. Misalkan untuk karyawan sendiri buat login tampilannya yang ini sebelah kanan, buat pegawai karyawan. Kalau buat owner tampilan loginnya seperti ini. Nah, oke. Untuk fitur owner sendiri yang pertama itu yang ada namanya pemasukan. Jadi pemasukan ini setelah pegawai itu menginput lalu dinyatakan selesai itu akan otomatis merekap, lalu langsung datanya langsung ditampilkan gitu. Misal pemasukan hari ini sekian gitu, lalu misalkan bulan ini 1 juta sekian gitu, seperti itu. Lalu di laporan karyawan juga sama pengeluarannya seperti pemasukan jika jauh juga. Nah, kalau di laporan karyawan itu seperti kayak ada kendala atau semacamnya gitu, bisa nanti ketahuan di ownernya. Lalu di tampilan riwayat itu, kalau riwayat itu seperti hari ini selesai atau enggaknya gitu dari karyawan, dari nah, untuk fitur owner
tampilan dari tambah akun karyawan, nanti di tambah akun karyawan itu ada yang nama, username, password, dan juga tanggal bergabung. Lalu di tampilan cek data itu seperti tampilan cek profil seperti itu. Lalu di fitur karyawan itu ada yang namanya data pengerjaan. Lalu ada data pembelian. Data pengerjaan itu nanti dia akan melihat data pengerjaan hari ini. Nah, itu nanti bisa dilihat juga terselesaikan atau tidak gitu, bakal dipantau. Nah, lalu di data pembelian itu seperti treatment yang nanti bakal dipakai gitu. Jadi pokoknya seperti bahan baku itu bakal diinput sama pegawainya. Nah, itu buat laporan itu seperti kendala atau semacamnya itu nanti ada yang namanya nama title, tanggal, nama, lalu detail, lalu tampilan cek data itu sama seperti cek profil pada umumnya. Bisa lanjut. Nah. Baik. Di sini ada ekspektasi hasil. Ada 3 poin. Yang pertama ada harapannya semoga sistem ini dapat membantu dalam mengoptimalkan proses operasional, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas karyawan dalam penyediaan layanan laundry sepatu. Yang kedua, sistem ini diharapkan memberikan website yang berguna untuk pemantauan kinerja bisnis, termasuk rekap data dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, sistem ini dapat memudahkan pemilik dan karyawan laundry dalam manajemen data laundry dengan otomatisasi rekap data. Proses ini semoga akan menjadi lebih efisien. Nah, di sini ada hasil dari landing page. Baik, mungkin itu saja, kurang-kurangnya mohon maaf dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.